Sebab Engkau adalah gunung batu kami, kota benteng kami, keselamatan kami Tuhan. Hanya Engkau tempat perlindungan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang maha kudus, yang maha tinggi Tuhan. Dan bila Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, mengawal setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Bila kami boleh mengalami perjumpaan pribadi kami bersama dengan Tuhan, kami dipuaskan oleh hadirat Tuhan, kami dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan, dan kami benar-benar mengawalkan yang dari Engkau. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari setiap kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan ada kota benteng setiap hidup kita. Amin. Yang percaya boleh angkat tangannya. Iya. Karena Engkau berkuatan. Kau berkuatan.
kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan di kesempatan yang ada ini Tuhan, kami semakin mengenali Engkau. Kami semakin Tuhan menemukan panggilan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami ingin memiliki hati sebagai hamba yang taat dan setia sama Tuhan. Dapat
Kau lebih dari apapun. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Kau lebih dari hidup Tuhan. Jika kami hidup, kami mau hidup hanya untuk Tuhan. Dan selama kami hidup, kami mau hidup hanya untuk Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kami membuka Tuhan hidup kami, hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami mau diajar, kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Untuk hidup kami boleh semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mempunyai hati sebagai hamba Tuhan yang tunduk taat dan setia sama Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami siap untuk mendengar. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa yang dari Engkau Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi di tanah yang subur, yaitu di hati kami. Sehingga firman itu Tuhan tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bisa mengangkat tangannya buat kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling pria buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Nah, masih bicara tentang prioritas. Saya tidak percaya saudara ada di tempat ini karena saudara sedang memprioritaskan yang apa yang benar. Amin. Judul khotbah saya adalah prioritas yang benar mengatasi kekhawatiran. Karena di antara kita yang lagi khawatir hari-hari ini, khawatir gak bisa makan, khawatir gak bisa hidup, khawatir gak bisa nikah, khawatir gak punya pasangan hidup, khawatir gak punya pekerjaan. Karena banyak orang yang punya pekerjaan kehilangan pekerjaan, saudara. Nah, mari kita sama-sama belajar hari ini bicara tentang prioritas yang benar mengatasi kekhawatiran. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana tentang Maria dan Marta, sikap mereka di hadapan Tuhan, bagaimana respon mereka ketika Yesus datang ke rumah mereka. Dan hari ini kita akan belajar tentang prioritas, ya, yang benar mengatasi rasa kekhawatiran kita. Mari kita buka kitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ayat ini kita akan baca bergantian, saudara. Saya akan baca 25, saudara 26, dan seterusnya, dan ayat yang ke-34 sama-sama kita baca. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa membuat tindakan pakaian? Yang tumbuh tanpa kerja tanpa mimpi. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi demikian Allah menjadi lumpur yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, juga dia akan berlari dan kamu. Hai orang yang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perhatikan ayat 34. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya tiap hari ada kekhawatirannya masing-masing, punya porsinya, saudara. Jadi kalau hari ini ya cukup khawatirin hari ini aja gitu. Bahkan firman Tuhan katakan jangan khawatir. Bilang kanan kirimu jangan khawatir. Kayaknya muka-mukanya muka-muka khawatir, gitu ya. Salah satu kekhawatiran kita yang terbesar hari-hari ini adalah khawatir takut kena COVID-19.
Betul ya? Itu mungkin salah satu kekhawatiran kita, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, siapa yang berfirman? Tuhan Yesus sendiri, dia berkata kepada kita, jangan khawatir. Mungkin kalau orang tua kita yang ngomong jangan khawatir ya nak, mungkin kita masih khawatir. Tapi ini Tuhan sendiri yang ngomong, saudara. Tuhan sendiri yang menyatakannya kepada kita, jangan khawatir. Firman Tuhan katakan, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ya, mungkin di antara kita begitu banyak kekhawatiran hari-hari ini. Karena apa? Pandemik, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, gitu ya. Banyak orang yang mungkin pendapatannya semakin berkurang. Mungkin mereka memikirkan, saya punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, 5, bagaimana saya bisa menghidupi anak-anak saya. Tapi firman Tuhan ngingetin lagi bahwa setiap kita jangan khawatir, saudara. Nah, apa penyebab kekhawatiran dalam hidup kita? Yang pertama saya tulis, saudara, saya pelajari, karena salah prioritas dalam hidup. Akibat kita salah prioritas yang di dalam hidup kita, itu membuat kita khawatir. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-25, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara dikasih Tuhan, di masa pandemi Tuhan ajar kita banyak. Yang pertama apa? Dulu mungkin kita suka makan di luar, kita nggak suka makan di dalam rumah. Pokoknya tiap hari harus makan di luar. Pokoknya kalau mau makan di luar kayaknya kita kan orang kaya, kalau makan di luar kita nggak kaya tahu. Banyak orang tuh kayaknya kalau nggak makan di luar tuh kayaknya gimana gitu. Padahal di luar itu banyak vicinnya, generasi micin, saudara. Ya, tapi Tuhan ajarkan di masa pandemi kita makan di rumah. Artinya apa? Yuk, hidup itu lebih penting bukan soal makan, saudara. Bahkan mungkin ada orang-orang tertentu yang kalau ada restoran buka pertama kali dia harus orang yang pertama makan di situ. Ada di antara kita kayak gitu. Kalau ada satu restoran baru buka nih di kota Sukabumi, oh saya harus jadi orang yang pertama, biar saya jadi orang yang paling apa ya, pokoknya paling oke banget lah gitu lah. Yang paling kalau langsung follow, langsung di Instagram, di posting makanan gitu ya. Saya mau katakan gini, saudara, yang namanya makanan sekarang sudah bergeser, bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi jadi gaya hidup. Ya apa ya? Makanan bukan sekedar jadi kebutuhan pokok. Padahal tema makan cuma satu. Apa itu? Kenyang. Benar nggak? Tema makan itu cuma satu, saudara. Tapi sekarang bergeser. Kenapa? Karena kuliner begitu banyak, mungkin promosi yang begitu hebat. Sekarang yang namanya makanan itu menjadi gaya hidup. Dengan kata lain, kamu makan di mana menentukan harga diri kamu. Kamu makan di, coba jarang kan orang yang posting makan di warteg, di foto gitu, posting aku lagi makan di warteg di Pengkolan 5 gitu. Nggak pernah. Pasti postingnya di mana? Di restoran bintang 5, bener ya? Saya mau katakan gini loh, karena Instagram itu membuat kita jadi iri hati sama orang lain. Makanya daripada pusing, mau lihat Instagram. Tiap hari orang postingnya, ya kan? Saya pernah lihat orang makan apa aja di posting, makan pisang aja di posting, ya Allah, makan pisang doang gitu loh. Saya mau katakan yang namanya makanan bukan jadi kebutuhan pokok, tapi sudah bergeser, saudara, menjadi gaya hidup. Memang betul sih, hidup kamu juga ditentukan dari apa yang kamu makan. Setuju nggak? Kesehatan kamu kan ditentukan dari apa yang kamu makan. Ya, firman Tuhan katakan gini, ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara kasih Tuhan, ya kita percaya bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Ya, ada satu ayat tidak ada di slide, saya baru dapat tadi malam. Amsal 15 ayat ke-17. Ayat ini menarik, unik sekali. Amsal 15 ayat ke-17. Mungkin boleh program kitabnya. Nah, sama-sama ya kita baca. 2, 3. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Bagus ya ayat ini ya. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Sayur kan banyak orang suka sayur ya. Banyak kan pengennya daging, saudara. Makanya kata orang gini, jangan makan daging terus, nanti kedagingan. Makanya banyak sayur, nanti kesayuran. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Dengan kata lain gitu loh, bukan masalah apa yang kita makan,
Perhatikan saudara, bukan apa yang kita makan. Mungkin yang kita makan tidak mewah, tapi kalau ada hati yang sukacita, penuh kasih, nggak berantem. Halo, di rumah kalau berantem terus selalu makan daging juga tetap emosi, nggak enak, bener nggak sih? Coba rumah tangga aja, pernikahan berantem terus, di depan makannya daging loh, ada friway, capcay, barongsai. Semua yang saya itu ada, semua hal-hal semua ada, saudara. Tapi kalau hatinya penuh dengan kebencian, apa yang kamu nikmati itu nggak jadi berkat, nggak jadi daging dalam kehidupanmu. Amin. Firman Tuhan katakan lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Artinya bukan esensinya, bukan dimakan. Makanya saya pertama kali waktu saya menikah sama istri saya, kita jangan pernah berantem soal makanan ya. Karena banyak orang mungkin berantem soal makanannya. Satu pasangannya pengen makan di luar, yang satu pengen makan di rumah, yang satu sukanya makan di luar, yang satu makannya di restoran mahal. Itu nggak akan pernah ketemu tuh. Yang satu pengennya di restoran terus, yang satu pengennya uangnya cukup di warteg, pecah lele depan gereja, GBT cukup. Itu bisa jadi berantem soal makan aja, bisa berantem. Saudara pernah berantem soal makan? Banyak orang hari-hari ini sudah nggak bisa makan. Kalau engkau bisa makan, gak usah berantem soal apa yang kamu makan. Salah prioritas dalam hidup. Lalu dikatakan apa saudara? Ya, di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta sebuah ukuran. Nanti saudara boleh cek di rumah ya. Sehasta ukuran dari ujung siku saudara. Siku nih sampai ujung jari tengah. Dari sini nanti saudara ukur ke sini berapa senti tuh? Ya, kurang lebih orang dewasa itu 42 cm sampai 49 cm. Nah, saya coba survei, cari di Google, saudara. Kalau yang namanya anak itu dalam 1 tahun bertumbuh berapa cm? Ya, saya coba cek, ternyata anak yang usianya 1 tahun pertambahannya itu bisa mencapai 25 cm. Bayi dari 0 sampai umur 1 tahun pertambahannya itu 25 cm. Ya, kemudian anak dari umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sekitar 13 cm. Itu yang normal ya. Ada juga kan nggak normal, kan tubuhnya nggak tumbuh banget gitu. Makanya ada iklan, tubuh itu ke atas bukan ke samping. Bila kanan kiri tubuh itu ke atas bukan ke samping. Tapi bukankah kita Alkitabiah kita harus mengembang ke kanan, mengembang ke kiri? Saudara dikasih Tuhan di masa pandemi ternyata bukan hanya physical distancing, saudara. Kancing pun physical distancing. Nah, pada usia 2 sampai 3 tahun itu sekitar 9 cm. Jadi kalau misalnya sekitar 42 sampai 49 cm, saya ingat banget waktu saya masih SMA kan pertama kali pakai celana panjang ya. Wah, songong banget tuh. Ya, dari SMP terus ke SMA. Dulu kan pakai celana pendek, kan malu banget gitu kan pakai celana pendek. SMP, waktu SMA celana panjang dong, padahal di sekolah ya saudara ya. Karena harga pertama kali pakai celana panjang, itu yang namanya sekolah diangkat semua celananya ke sini sampai sepaha. Iya, kenapa harga? Saya ingat banget waktu saya masih SMA, dalam 1 tahun saya harus bikin celana baru. Kenapa? Ternyata usia antara anak-anak SMA 15 sampai 17 tahun, ya kurang lebih seperti itu, pertambahannya dalam 1 tahun itu 2 sampai 3 cm. 2 sampai 3 cm. Saya ingat banget, kayaknya celana tuh cepat cingkrang saudara ya. Cepat ngatung gitu ya. Karena itu pertumbuhannya 2 sampai 3 cm. Perhatikan saudara. Apakah dengan kekhawatiran kamu bisa menambahkan sehasta 42 sampai 49 cm? Artinya apa? Anggap aja. Dalam 1 tahun saudara tumbuh 2 cm panjang atau tingginya saudara. Berarti kalau 42 dibagi 2 berapa? 21 ya. Apakah dengan kekhawatiran kamu bisa nambah 21 tahun ke depan? Firman Tuhan katakan, saya nggak pernah ketemu orangnya rahasia umur panjang apa? Hidup khawatir. Pernah ada orang yang ngasih umur panjangnya hidup khawatir, saudara? Saudara mau umur panjang? Saudara mau umur panjang? Amin. Gimana? Jangan khawatir. Biasanya suka khawatir bapak-bapak atau ibu-ibu? Setuju ya? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu kadang khawatir. Tapi firman Tuhan mendidik kita, saudara. Ayat 28 dikatakan gini, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi atau menggunakan cerita itu tentang sebuah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada. Mungkin kita pernah lagi jalan-jalan ketemu ada rumput, bunga rumput, oh bagus banget, besok mungkin udah mati saudara. Tapi firman Tuhan katakan, begitupun juga bunga itu didandani sama Tuhan. Apakah kita tidak percaya kalau Tuhan juga sanggup mendandani kita? Amin? Amin saudara? Karena saya mau katakan yang namanya berpakaian fashion itu juga sekarang bergeser. Kenapa? Itu menjadi bukan jadi kebutuhan lagi. Nah kita lihat coba, kebutuhan manusia itu dasarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan premier, betul ya? Premier itu apa? Bukan merek minum ya, premier ada merek minum juga. Ya. Sandang, pangan, papan. Sandang itu soal pakaian, pangan itu makanan, papan itu rumah. Klik lagi. Ada sekunder, ya kebutuhan untuk menciptakan atau menambah kebahagiaan dalam hidup. Antara lain pendidikan, akses kesehatan, hiburan, ya di masa corona itu butuh hiburan, gitu kan? Nggak bisa keluar, cari hiburan di rumah, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, tersier, ya kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestise. Tadi saya mau katakan ya, yang namanya makanan sekarang bergeser. Nah ini bukan jadi soal mengenyangkan perut saja, tapi jadi prestise, harga diri. Ya mungkin saudara ada yang tahu ya, salah satu tempat makan steak yang termahal itu Tony Romas itu katanya, saya sih belum pernah makan di situ. Kata orang yang makan di situ katanya satu steak itu bisa harga 1 juta saudara. Itu waktu saya masih kuliah S2 tuh, kurang lebih harganya 1 juta tuh. Jadi si sapinya ya, sapinya itu dikasih minum wine gitu ya. Pokoknya dagingnya empuk, dipijet-pijet, katanya betul serius. Itu sapinya dipijet-pijet, diurut, ada massage gitu ya, mungkin di scrub juga, di facial juga gitu ya. Itu harga steaknya bisa 1 juta. Kenapa? Saking enaknya, saudara. Kita aja nggak pernah makan minum wine setiap hari ya. Dikatakan bahwa yang namanya kebutuhan itu semakin bergeser. Nah, tersier itu bicara tentang prestis, harga diri. Wah, kalau gue makan di sini, harga diri gue meningkat. Kalau gue pakai baju ini, pakai merek ini, pakai branding ini, naik mobil ini, harga diri gue meningkat. Saudara, makanya banyak orang yang justru seharusnya memenuhi kebutuhan yang lebih utama, tapi mereka mengejar yang tersier, harga diri. Makanya nggak heran, banyak yang korupsi. Coba, kebanyakan orang korupsi ngapain sih? Beli mobil, betul? Apalagi? Hal-hal yang mungkin bisa meningkatkan harga diri mereka. Saya mau katakan gini loh, harga diri saudara bukan ditentukan dari apa yang kamu pakai. Harga diri saudara bukan ditentukan dari apa yang kamu makan, tapi harga diri saudara ditentukan karena karya Tuhan di atas kayu salib. Amin. Yang ketiga katakan amin. Banyak orang salah prioritas dalam hidup. Dia mengejar sesuatu yang bisa meningkatkan harga diri, prestis dalam hidupnya. Tapi kita percaya harga diri saudara, harga diri saya ditentukan dari karya Tuhan di atas kayu salib. Amin. Nah, kita lihat yang kedua, saudara. Kita lihat yang kedua. Apa yang menyebabkan kita khawatir? Apa, saudara? Karena apa? Kurang percaya. Ayat 30 di bagian B dikatakan begini, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya. Dalam terjemahan VMD dikatakan begini, ketahuilah bahwa Allah akan memberikan pakaian kepadamu lebih indah daripada itu. Janganlah terlalu kecil imanmu. Come on, percaya bahwa Tuhan sanggup, saudara. Jangan jadi orang yang kurang percaya. Kita punya Tuhan yang dapat kita andalkan. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita, amin. Mari kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Apa yang menyebabkan kita khawatir? Karena kurang percaya. Sama saja kalau misalnya saudara mau apa ya, perjanjian kontrak kerja, bisnis dengan orang lain, kita khawatir sama orang itu, ini orang bisa dipercaya gak? Mungkin kita bisa timbul khawatir ya. Apa yang menyebabkan kita khawatir dengan orang itu? Mungkin karena kita kurang percaya, orang ini bisa dipercaya gak sih? Saudara pernah ngalamin kayak gitu gak sih? Dalam usaha, dalam bisnis, dalam membangun rekan kerja, mitra bisnis, aduh kayaknya ini orang kayaknya bisa dipercaya gak ya? Kurang percaya yang menyebabkan kita khawatir. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika engkau membangun kepercayaanmu kepada Tuhan, kamu buat kita apa? Wah, kita yakin bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi, Tuhan tetap setia menolong kita. Amin.
Kita lihat yang ketiga, saudara. Apa yang menyebabkan kita khawatir? Klik lagi. Karena tidak memiliki pengenalan akan Allah. Dikatakan gini, ayat 31-32, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Mungkin sekarang bukan apakah yang akan kami makan, siapa yang saya makan? Kamu makan apa? Bukan apa yang kami makan, siapa yang kamu makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, firman Tuhan katakan, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga, perhatikan, tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di sorga tahu persis kebutuhan saudara. Allah tahu persis apa yang jadi pergumulan saudara. Allah tahu persis apa yang sedang menjadi kebutuhan kita semua di tempat ini. Saya mungkin percaya setiap kita yang datang ke tempat ini punya kebutuhannya beda-beda, punya pergumulannya beda-beda, butuh jawaban doanya beda-beda. Tapi saya percaya Tuhan kita sanggup menjawab semua kebutuhan kita. Amin. Kita perlu untuk belajar mengenal Tuhan, saudara. Apa yang menyebabkan kita khawatir? Karena kita nggak kenal Tuhan. Kenapa kita nggak kenal Tuhan? Karena kita nggak dekat sama Tuhan. Kita nggak punya pengetahuan tentang Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, anak yang begitu kenal dan dekat dengan orang tuanya, dia tidak perlu mikir besok saya makan apa. Betul nggak? Kalau saudara punya anak, saudara ngurus anak sendiri, anak saudara tidak perlu khawatir besok saya makan apa. Rafael tidak perlu khawatir besok saya makan apa, karena dia kenal orang tuanya, pasti selalu tersedia makanan. Tahu kan saudara, anak saya itu kadang suka makan jam setengah 12 malam. Mami pengen nasi kuning, ya elah. Pengen nasi kuning setengah 12. Mami pengen makan, lapar. Pengen apa? Pengen donat. Maminya bikin donat dulu. Anak saya tidak perlu khawatir karena dia kenal orang tuanya. Dia percaya selalu tersedia makanan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita kenal Tuhan, kita percaya Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita yakin selalu tersedia pertolongan buat kita. Apa yang membuat kita khawatir? Karena nggak kenal Tuhan. Mari saudara kita kenal Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita memiliki prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Dimulai dari apa? Ya, ayat 33 dan 34 yang pertama adalah prioritas untuk kenal Tuhan. Mari ini jadi prioritas kita. Mari kenal Tuhan. Di masa pandemi, saudara mungkin lebih banyak kerja di rumah, atau mungkin lebih banyak waktu, saudara bisa pulang kerja lebih cepat, saudara. Ada waktunya kita work from home, learn from home. Pakai waktu, prioritaskan untuk kenal Tuhan. Lebih kenal lagi. Lebih kenal lagi sama Tuhan. Ya, ayat 33, sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kalau kita kenal Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, cari dahulu kebenaran Allah, cari dulu hadirat Allah, cari tahu dulu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan sanggup menambahkan segala yang kita butuhkan. Maka semuanya, makan, minum, pakai, termasuk apa? Rumah, masa depan, pasangan hidup, Tuhan sediakan. Yang belum dapat pasangan hidup yang terbaik, jangan jual murah. Kalau masih 17 tahun, siapa lu? 20 tahun, lu punya apa? Nanti kalau udah 40 tahun, 45 tahun, siapa aja boleh. Mari saudara, kenal Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan, dia punya jawaban yang kita butuhkan. Amin. Ya, kita sebagai orang tua kadang anak nanya sama kita kadang nggak bisa tahu jawabannya ya. Anak saya udah mulai nanya nih, apa ini, apa itu, apa ini gitu kan. Mungkin ada kalanya nanti anak saudara tanya sama saudara, saudara nggak bisa jawab. Butuh waktu untuk cari jawaban, tapi kita punya Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, dia selalu punya jawaban buat kita. Mari kenal Tuhan, saudara. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya masukin nggak? Nah, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu.
dan lakukanlah kehendaknya. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Sudahkah kita cari kehendak Tuhan? Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Nah, di dalam Hosea bagus sekali ini. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Klik Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Mari kita sama-sama lagi baca ayat ini. 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ini ayat renungan saya ya, yang setiap hari saya share. Ayat ini luar biasa. Marilah kita mengenal dan dikatakan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Orang kalau lagi pacaran, coba kenal. Makanya jangan sampai gini ya, ketika menikah, gue baru tahu dia jeleknya kayak gini ya. Makanya coba waktu pacaran berusaha sungguh-sungguh mengenal. Supaya apa? Gak terlalu syok, ya elah, gue menikah dengan orang yang salah. Mari kita berusaha. Sama Tuhan juga gitu, saudara. Kenapa seringkali kita ketika menghadapi masalah, kita syok, kita langsung takut, kita langsung khawatir, karena kita nggak berusaha sungguh-sungguh kenal Tuhan. Saya katakan kalau kita berusaha sungguh-sungguh kenal Tuhan, ketika ada masalah kita nggak syok, saudara. Oh, kita tahu kita punya Tuhan yang sanggup tolong kita. Yang ngerti katakan amin. Amin, saudara. Mari kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Apa yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh? Karena kita kenal suara Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan, mengenal pribadinya Tuhan, mengenal hati Tuhan, mengenal karakter Tuhan, mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, mengenal janji Tuhan, mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita kenal. Gimana caranya kenal? Dekat sama Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita berusaha sungguh-sungguh. Yang namanya berusaha itu perlu effort, kerja keras. Betul apa betul? Ya, perlu effort, perlu kerja keras, perlu usaha, perlu luangkan waktu, perlu curahkan perhatian, fokusmu. Saudara mau kenal Tuhan lebih dalam lagi? Perhatikan baik-baik. Kalau saudara tidak mau belajar kenal Tuhan di masa tenang, perhatikan, saudara sulit kenal suara Tuhan di masa badai. Saya ulangi lagi, kalau saudara tidak berusaha kenal Tuhan di masa tenang, saudara akan sulit kenal suara Tuhan di tengah badai. Ini suara Tuhan apa bukan? Perhatikan, murid-murid Tuhan, dia belum terlalu kenal sama Tuhan ketika Tuhan berjalan di atas air. Apa yang mereka bilang? Hantu. Apa yang mereka bilang? Hantu. Kenapa mereka bilang gitu? Belum dekat. Karena belum terlalu kenal. Betul apa betul? Yes, saya mau katakan gini loh. Kalau saudara di masa tenang saudara tidak gunakan waktu untuk kenal Tuhan, kenal suara Tuhan, di masa badai sulit kita bisa kenal suara Tuhan. Ini suara Tuhan apa bukan? Ini Tuhan atau hantu? Ya, misalnya ada cowok yang deketin saudara tapi tidak seimbang, dia baik banget, wah dari Tuhan. Kata Tuhan, "Pret, lu gak kenal Tuhan." Ya, jangan cuma sekedar baik langsung bilang ini pasti dari Tuhan. Kan kebanyakan orang jatuh cinta karunia kenabiannya keluar, saudara. Ya, orang lagi jatuh cinta tuh karunia kenabiannya keluar. Tuhan bicara pada aku, kamu adalah pasangan untuk hidupku. Baik. Kamu nggak belajar kenal aku, nggak kenal suaraku, nggak kenal pribadiku, nggak kenal rencanaku. Setelah dikasih Tuhan, kita jangan terjebak. Kenapa? Iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang, betul? Ya. Firman Tuhan katakan demikian. Ya Pak ya? Ya, iblis bisa menyamar, saudara. Mari kita sama-sama. Berapa banyak kita mau kenal Tuhan sungguh-sungguh? Karena ada hasilnya. Kalau kita kenal Tuhan sungguh-sungguh, hasilnya apa, saudara? Klik. Ya, ayo klik. Kepekaan untuk membedakan. Kalau saudara kenal sama pasangan saudara nih, misalnya kuliah ini kenal banget sama Pak Kirsan. Pak Kirsan baru udah tahu deh. Datang nih, udah pulang nih. Ngalamin kayak gitu kan? Iya. Iya kan? Atau misalnya bawa mobil nih, bung. Nah ini nih, suami gua nih. Ini nih anak gua nih yang suka selengean nih, tahu nih gue. Kenal, ya? Betul nggak saudara?
Kayak misalnya Bapak Gembala, kalau bersin paling kenceng. Tahu nih, Bapak Gembala yang bersin, hadiratnya terasa. Kenapa? Kenal, peka. Amin. Bagaimana supaya pemusik bisa peka dengan Anda? Latihan terus. Makanya sorry itu kalau saya dengar saudara nyanyi fals, saya tegur, jangan marah. Saya sedang memperbaiki saudara. Iya, anak saya sekarang jadi kritisi loh. Maminya nyanyi salah, harusnya intro dulu, maminya nyala masuk, mami salah. Loh. Karena anak belum bisa mengkritisi. Soalnya dikasih Tuhan, kalau kita kenal Tuhan, kita bisa peka sama Tuhan. Amin. Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perhatikan, kalau kita dekat sama Tuhan, kita kenal sama Tuhan, yang Tuhan ubahkan pertama kali adalah akal kita, pikiran kita. Tuhan ubahkan. Semakin kau kenal Tuhan, semakin kau mengenal pikiran Allah, pikiranmu semakin disesuaikan dengan pikiran Allah, disinkronize dengan pikiran Allah, saudara. Seperti handphone, saudara bisa transfer data melalui laptop, saudara perlu sinkronize, betul? Saudara perlu disamakan dulu. Nah, saudara dikasih Tuhan dikatakan oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dikatakan apa? Dapat apa? Membedakan, betul? Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara tahu ini tas Calvi asli atau palsu dari mana? Gimana caranya? Saudara harus pegang dulu yang asli, betul? Pegang dulu yang asli, saudara lihatin jahitannya, cium mungkin. Oh, ini asli. Dari baunya beda. Hebat loh, ada orang yang gitu banget loh. Tahu asli. Tahu dari mana? Baunya beda. Oh gitu ya. Baunya beda. Kalau kita kenal, peka membedakan. Anak saya, saudara, sekalipun dekat sama emaknya, kalau tidur cari bau maminya. 2 minggu emaknya datang ke sini, saudara. Dicoba, gimana coba supaya Rafa tidur sama emaknya. Dites, tetap baunya beda. Dia cari bau maminya. Dia tahu membedakan. Kenapa? Kenal. Kalau engkau kenal Tuhan, kau bisa membedakan ini suara Tuhan atau bukan. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau berusaha sungguh-sungguh kenal Tuhan? Amin. Saudara mau berusaha sungguh-sungguh kenal Tuhan? Amin. Kita harus sungguh-sungguh kenal Tuhan. Supaya apa? Kita peka, semakin peka untuk membedakan ini suara Tuhan apa bukan, ini rencana Tuhan apa bukan. Seperti yang hubungannya seperti orang tua dengan anak. Makanya hubungan kita dengan Allah, bapa dengan anak. Betul ya? Bapa dengan anak, bukan keponakan dengan paman, bukan. Bapa dengan anak. Semakin kenal, semakin kuat kita tahu nih. Ini kayaknya kalau mama mukanya udah marah nih. Kok tahu? Biasa. Kok udah mukanya kayak gini tuh, mukanya udah trapesium gini tuh pasti mau marah. Muka trapesium gimana ya? Soal dikasih Tuhan. Ya, kalau kita kenal Tuhan, kita semakin peka. Amin. Yes. John Calvin yang katakan orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, saudara, hidupnya semakin kudus, semakin dikuduskan. Bukan berarti dia tidak pernah buat dosa, tapi dia semakin peka dengan dosa-dosa kecil. Semakin peka. Wah, aku salah, ternyata aku ngomong gini nyakitin temen aku loh. Seberapa banyak di antara kita ya, kita udah ngomong salah, kita nggak nyadar kalau itu salah. Pernah gitu? Mungkin kita begitu, kita ngomong sesuatu sama pasangan kita mah lempeng-lempeng aja, pasangan kita yang udah nangis, terus dada. Soalnya dikasih Tuhan, yuk kita belajar kenal Tuhan. Yang kedua, saudara, hasilnya, kalau kita kenal Tuhan, dikatakan iya pasti, sama-sama katakan pasti. Pasti. Bapak Gembala sering ngomongin, saya suka dengan kata pasti. Ya, di SPBU ada tulisannya apa? Pasti. Pas. Kalau nggak pas, balikin. Betul. Pasti, iya pasti muncul seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari. Pasti nggak? Pasti. Dia pasti nggak muncul di sebelah timur. Terbit di sebelah timur. Terbenam di sebelah. Pernah nggak matahari gini? Gue iseng pengen terbit di sebelah utara. Apa yang menyebabkan dia pasti terbit di sebelah timur? Karena ada Sang Pencipta yang memastikannya. Halo?
Karena ada Sang Pencipta yang memastikannya. Kalau kita kenal Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan pastikan sampai ke rumah saudara. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ia pasti muncul seperti fajar, saudara. Kepastian itu kita butuhkan. Kepastian akan menikmati janji Tuhan. Bukankah yang hidup dalam hidup ini kita butuh kepastian? Menikah, pacaran 10 tahun, 13 tahun, 20 tahun. Ceweknya bilang gini, kapan kita nikah? Gak apa-apa lah udah. Pokoknya kan kita happy kan, kita enjoy aja lah. Enjoy the moment. Tapi kan ini kita 20 tahun pacaran, lama banget ya 20 tahun pacaran ya. Saudara sepupu saya ada 13 tahun saudara, pacaran. Ya 20 tahun pacaran. Hubungan kita mau dibawa kemana sih? Yang dibutuhkan wanita apa? Kepastian. Yang dibutuhkan pria juga kepastian. Kita punya Tuhan yang bisa memastikan dan menjamin hidup kita. Amin. Saya suka ini, saudara. Ia muncul, ia pasti muncul. Matahari pasti muncul di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Sekalipun mungkin ya suatu pagi, suatu siang, saudara melihat matahari. Pernah nggak matahari nggak terlihat? Tertutup awan. Tapi dia terbit nggak? Dia tetap muncul nggak? Di tengah badai, Dia Tuhan kita tetap ada di tengah-tengah badai. Mungkin awan yang kita lihat mendung, pergumulan kita begitu berat, tapi Ia pasti muncul di tengah-tengah pergumulan kita. Amin. Kenapa kita nggak cari yang pasti-pasti aja? Mungkin saya pernah cerita sama saudara, saya ditawarin asuransi, betul ya? Saya ditawarin asuransi, bla 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 bla, ceritanya panjang lebar segala. Saya juga menawarin asuransi ke Bapak. Asuransi apa? Asuransi yang memastikan Bapak masuk dalam kerajaan surga. Oh, ada ya? Ada, saya punya. Saya ceritain tentang Yesus gini. Gimana Pak? Mau nggak? Saya pikir-pikir dulu. Kalau gitu produk Bapak saya pikir-pikir dulu juga. Bapak yang pasti-pasti aja nggak mau terima. Apalagi saya. Saudara dikasih Tuhan, kita punya Tuhan yang memastikan hidup kita. Yang berikutnya, hal yang ketiga, pasti juga nih, kepastian memperoleh berkat Tuhan. Ia akan datang kepada kita. Ia akan datang kepada kita. Siapa yang datang? Tuhan. Akan datang kepada kita seperti apa? Hujan. Amin. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Akhir musim. Perhatikan, akhir musim. Ada hujan awal dan hujan akhir. Ya, orang Israel itu luar biasa loh. Ada fase-fase di mana tanah mereka nggak boleh yang namanya dituai. Mereka sudah kabur, mereka nggak boleh tuai, dibiarkan, betul ya? Mereka harus ngambil sebelumnya. Jadi atau namanya tahun Sabat. Jadi tahun Sabat itu tanah yang sudah digarap, nggak boleh dituai, saudara. Tapi perhatikan loh, mereka bisa hidup melewati tahun Sabat itu. Mereka bisa menikmati berkat Tuhan. Dikatakan ada hujan akhir musim. Habis musim, mungkin habis musim semi, ada musim gugur, ada musim lain. Dalam hidup kita juga ada setiap musim dalam hidup kita ya. Dalam hidup kita ada musim, saudara. Kita mungkin sekarang mengalami yang namanya musim pandemik. Tapi perhatikan, Dia akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Musim menuai sudah berakhir, tapi Tuhan pastikan kita tetap bisa menikmati hidup. Kepastian memperoleh berkat Tuhan. Saudara mau dapat sesuatu yang pasti daripada Tuhan? Amin. Mari berusaha kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, yang bagian yang terakhir, saudara, prioritaskan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, Matius pasal 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Diingatkan kembali, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Coba doa yang diajarkan Tuhan Yesus apa? Berikanlah kepada kami apa? Makanan cukupnya Pada hari ini. Nah, pada hari ini. Kenapa bukan berikanlah kepada kami makanan 1 bulan ini? Padahal istri kita minta gaji bulanan, uang belanja bulanan. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang Secukupnya. kurang keras, Secukupnya. Nah, secukupnya. Ngerti secukupnya itu apa? Kalau buat saya sehari makan nasi segini nih,
Cukup buat saya, ya secukupnya. Ada orang yang makan nasinya mungkin harus 4 kali, 5 kali. Itu cukup, nah Tuhan sediakan. Tapi firman Tuhan juga katakan apa? Yuk kita belajar apa ya? Untuk bisa mengatasi, mengontrol diri. Apalagi sudah banyak sakit, penyakit karena makanan. Nah Tuhan ajaran kita banyak hal, betul? Udah tahu tekanan darah tinggi, kita makan kambing, toking dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan. Loh, tekanan darah tinggi, kolesterol, apaan sih? Karismatik yang berlebihan, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari lewati hari demi hari dengan memprioritaskan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Mari lewati hari demi hari dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari lewati hari demi hari dengan belajar mengucap syukur. Sama-sama katakan belajar mengucap syukur. Ya, orang belajar mengucap syukur dikasih sedikit, terima kasih Tuhan, dikasih banyak, terima kasih Tuhan. Paulus bilang apa? Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Ya, aku tahu itu. Dalam Filipi pasal yang keempat, saudara, 2 ayat yang terakhir. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca lagi yuk. Filipi 4 ayat yang ke-6. 2, 3. Janganlah hendaknya apa? Kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang membuat kita khawatir? Kebanyakan keinginan. Tapi Tuhan bagus loh. Kalau ajaran agama lain, kalau mau masuk nirwana, kamu harus meniadakan keinginan. Tapi firman Tuhan, orang percaya katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan. Punya keinginan, apa yang dilakukan? Nyatakan, sama-sama katakan nyatakan. Nah, dalam segala hal apa? Keinginanmu kepada siapa? Halo istri punya keinginan, jangan minta dulu suami. Nyatakan dulu kepada siapa? Kepada siapa? Anak-anak punya keinginan, jangan dulu minta orang tua. Nyatakan dulu keinginanmu kepada siapa? Kepada siapa? Nah, jadi anak pendeta tuh gitu dididiknya ya. Mungkin Om Riki juga ngedidik anak gitu ya. Kalau mau minta sesuatu, minta dulu sama Tuhan. Oh iya. Saya didik anak saya juga gitu. Kamu mau minta sesuatu, minta dulu sama Tuhan. Tapi itu jadi rema loh. Ini firman Tuhan benar loh. Nyatakan dalam segala keinginanmu kepada ayat ini nggak ngomong gini loh. Hei suami atau istri, nyatakanlah segala keinginanmu kepada pasanganmu. Bukan. Yang ada kamu dimarahin mungkin. Tapi kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya mau katakan ucapan syukur adalah kemasan terbaik dalam doa kita. Saudara kalau dikasih kado, senang nggak dikasih kemasannya bagus? Senang ya? Walaupun harganya mahal tapi cuma dus doang bolong-bolong, senang nggak apa-apaan sih? Ya, saudara mau nggak kalau misalnya nih ya, misalnya saudara pesan PHD, Pizza Hut delivery, tapi sampai ke saudara, ya si tukang gojeknya bawa pakai tangan, dus pizzanya ada, loh dus pizzanya nggak, kemana? Nggak ada Pak, kok nggak ada? Ya suka-suka saya Pak, saya pokoknya ini kan yang penting pizza kan Pak, kemasan nggak perlu kan? Saudara mau? Saudara berani terima nggak tuh? Saudara pesan PHD pizzanya, tapi yang sampai ke rumah saudara nggak pakai box. Halo, pakai kantong kresek merah atau kantong kresek hitam. Seperti kalau di kematian ya, biasanya kan apa tuh roti sama bacang, kantong kresek hitam. PHD kantong kresek hitam. Saudara mau pesan lagi nggak tuh? Apa-apaan sih? Soalnya itu sering ini, oh penting kemasan penting, udah masalah loh. Makanan mungkin sama, tapi kemasannya beda, orang bisa tertarik. Betul? Sekarang kan kuliner kayak gitu, wah makanannya sama mungkin. Ya sekarang yang jualan ayam banyak ya. Ayam tuh kasihan banget tuh. Saya kasihan banget. Saya pernah lewatin tempatnya Marcel. Waktu itu saya nggak tahu itu tempatnya Marcel. Ayam gebuk, aduh kasihan banget. Udah digeprek, dipenyet, digebuk, dipeprek. Ayam bejek, ada loh ayam bejek. Aduh kasihan banget tuh nasi ayam. Apapun, mungkin sama jenisnya ayam, tapi kemasannya beda, orang bisa tertarik. Betul? Saya mau katakan gini loh, apa yang membuat doamu tertarik di hadapan Tuhan? Harus dikemas dengan ucapan syukur. Apapun doamu,
dikemas dengan ucapan syukur. Artinya gini, kalau Tuhan jawab, puji Tuhan, aku bersyukur. Kalaupun Tuhan gak jawab, aku tetap bersyukur. Kata Tuhan, ya aku jawab. Daripada kita marah-marah sama Tuhan, daripada kita nuntut Tuhan, perhatikan loh. Siapa kita nuntut Tuhan? Kita napas saja nggak bayar udah puji Tuhan, haleluya. Betul? Berani-beraninya nuntut Tuhan. Coba kebayang nggak? Kalau dulu ilustrasinya ceceng, enggak ceceng sekarang mah 100.000, nopet ceng, sapet ceng, coba bayangin berapa ceng. Jangan nuntut Tuhan apa yang kamu mau, tapi bilang apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Apa yang membuat doa kita tertarik di hadapan Tuhan? Ucapan syukur. Yes. Kurang keras. Apa yang membuat doamu tertarik di hadapan Tuhan? Ucapan syukur. Kurang keras. Apa yang membuat doamu tertarik di hadapan Tuhan? Ucapan syukur. Dikemas dengan ucapan syukur. Amin. Yes. Saudara bilang ini, Tuhan sekalipun. Ya saya sempat ngobrol sama mami mertua saya. Mami mertua saya sudah pensiun akhirnya, nggak bekerja lagi sebagai guru. Dia bilang gini, ada orang tua yang akhirnya menunda memasukkan anaknya sekolah, ditunda dulu. Harusnya kan tahun ajaran baru sekarang ya, tahun ajaran baru ditunda. Kenapa ditunda? Ya anakku disuruh online. Mana macam anak pula dia disuruh online. Baru pertama kali masuk sekolah suruh online. Ditunda tahun depan. Ya, banyak mungkin rencana kita dalam hidup kita yang tertunda. Tapi belajar untuk bersyukur. Karena saya mengatakan ucapan syukur itu membuka setiap pintu berkat. Ada mujizat di balik ucapan syukur kita. Amin. Ayat yang terakhir Filipi 4 ayat 19. Saya minta pemain musik untuk tampil ke depan. Filipi 4 ayat 19. Sama-sama kita baca 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Bilang kanan kirimu, jangan khawatir. Kita punya Allah yang memenuhi keperluan kita loh. Suami istri mungkin yang berkata, kita punya Allah yang memenuhi keperluan kita deh, asik deh. Amin saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa? Kekayaan. Allah kita kaya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan tepuk tangan dulu. Seluruh rangkaian acara pada kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian
memberkati firman Tuhan, berkati persembahan-persembahan yang sudah diberikan, baik untuk tas, untuk kapan kartus, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai leader, singer, pemain musik, bahkan abamu Kristoki yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga solehkan asa, bahkan kami semua hadir. Kuatkan kami, teguhkan kami. Memberkati sebentar pukul 11 ada acara ibadah pendeguhan pernikahan, pemberkatan Saudara Peter Salim dengan Saudari Gladys Salim. Biar Tuhan juga akan memberkati supaya semua acara boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, oleh berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berikan semangat, berikan sukacita kepada kami, supaya kami boleh belajar untuk memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Kalau kami ingin diberkati dan kami tidak khawatir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tadakan tamu terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, berkatilah suamimu, berkatilah istrimu, berkatilah anak-anakmu, berkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati engkau di kota, engkau di desa, berkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakul dan tempat adonan, diberi waktu masuk, diberi waktu keluar, diberkatilah buah kandungan, hasil bumi dan hasil tanahmu. Biar segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat datang dari Allah. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur.